Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ibu doakan kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam mengikuti PKL sampai pada waktunya nanti penarikan. Oke, pelajaran bahasa Inggris hari ini kita memasuki materi baru yang sangat menarik. Apakah itu? Hari ini kita akan membahas sebuah teks yang sering kalian temui di dalam buku sejarah. Teks apa itu? Coba tebak, apa yang akan kita bahas? Teks yang sering kita temui di buku sejarah. That's true, biography text. Sebelum saya menjelaskan apa itu biography text, apa itu language feature of biography text, macam-macamnya apa aja, saya akan menunjukkan dulu sesuatu kepada kalian, sesuatu yang menarik. Check it out. Bisa kalian perhatikan gambar ini, foto ini. Foto siapa? Ada yang tahu ini fotonya siapa? Personil boy band. Personil boy band. Ada yang tahu? Atau mungkin salah satu dari kalian ada yang ngefans nih, ngefans sama boy band ini dulu. Kan ini udah agak lama ya. Dan sekarang sepertinya sudah terpecah. Siapa? That's to Harry Styles. Dia adalah salah satu personil One Direction. Pasti pada tahu ya. Nah, di sini kita akan membaca atau melihat biografi teks dari Harry Styles tersebut. Bisa kalian baca sendiri ya. Biografi dari Harry Styles ini. Nah, oke, kalian sudah baca sendiri biografi dari Harry Styles. Apa yang bisa kalian dapatkan dari teks tersebut? Apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari teks ini? Ya, betul. Yang pertama yaitu tanggal lahirnya. Jadi kalian bisa mengetahui kapan Harry Styles ini ulang tahun. Kemudian yang kalian ketahui lagi yaitu kisah orang tuanya. Kemudian awal mula dia mengikuti One Direction. Apalagi yang diceritakan di dalam biografi teks ini? Apa ya? Kisah perjalanan Harry Styles mulai dari nol, mulai dari bawah sampai menuju kesuksesannya di One Direction. Oke, nah sekarang kita akan membahas, kita akan berdiskusi apa itu biografi teks. Biografi terdiri dari dua kata, ada bios dan graphia. Bios yang artinya hidup dan graphia artinya tulisan. Sedangkan biografi itu sendiri adalah suatu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi itu nanti lebih kompleks, lebih lengkap daripada sekedar riwayat hidup. Kalian sudah tahu ya riwayat hidup itu isinya apa aja? Biasanya nanti akan dipelajari di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam isi dari biografi teks itu biasanya terdapat apa aja ya? Selain riwayat hidupnya, data-data pekerjaan, kemudian tentang perasaan yang terlibat ketika mengalami kejadian tersebut, kemudian betul, yaitu yang dialami dari kecil sampai tua, perjalanannya, bahkan sampai meninggal dunia. Yang dibahas apalagi? Jasa, karya, dan semua yang dihasilkan oleh tokoh tersebut selama masih hidup. Nah, itu dinamakan biografi teks. Lalu,
Siapa yang menulis biografi teks ini? Apakah orangnya sendiri? Bukan. Jadi, yang menulis biografi teks di sini adalah orang lain sebagai pihak ketiga. Jadi, yang menuliskan biografi teks di sini adalah orang lain sebagai pihak ketiga dan bukan dirinya sendiri. Mem, apakah boleh saya menuliskan riwayat hidup teman saya? Boleh-boleh aja, asalkan temannya ini mempunyai achievement, mempunyai pencapaian yang pantas untuk diceritakan, seperti itu ya. Kemudian the function of biography text, fungsi dari biografi teks. Apa kira-kira fungsi dari biografi tersebut? Ya, yang pertama adalah to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi, yang pertama, untuk mengetahui apa? Mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun. Nah, biasanya orang ini adalah orang yang terkenal, orang yang berjasa, seperti itu. Kemudian yang kedua, the function of biography text yang kedua, ini to give much information easily and educate the readers, untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Jadi biasanya itu kalian ketika mencari hukum Newton, misalnya siapa sih yang pencetus pertama hukum Newton ini, googlinglah kalian, oh ternyata ini, lalu dibaca biografinya dia, mulai dari dia mencoba dulu sampai menemukan hukum Newton tersebut. Berikutnya yaitu the characteristic of biography. Here are four characteristic of biography text. Yang pertama, Yang pertama, biography is not written by subject and always written in the third person. Yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu teks biografi tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan, tetapi yang menceritakan siapa? Orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Jadi tidak boleh menceritakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, based on research. Based on research, apa itu? Teks itu dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh itu, yang isinya apa? Isinya yaitu mengenai kisah atau cerita tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu hidupnya susah, entah itu hidupnya kelebihannya apa, masalah kehidupannya itu apa. Nah, itu dituliskan di dalam biografi teks sehingga patut menjadi pelajaran atau teladan bagi pembaca. Jadi ambil yang buruknya. Jadi dia mulai dari susah sampai sukses, itu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, describes the person surrounding. Menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diliputi apa? Yang meliputi WH question, 5W 1H. WH question ada what, where, when, why, how. Kemudian use yang terakhir yaitu use vivid language to narrate events. Yang terakhir, penggunaan bahasa harus benar-benar jelas biar tidak rancu, biar tidak ambigu, dengan maksud menghindari kesalahan-kesalahan dalam menyajikan suatu informasi. Jadi bahasa yang digunakan harus jelas, tidak bertele-tele, tidak muter, jadi langsung to the point, seperti itu ya. Jadi supaya pembaca ini tidak
menginterpretasikannya tuh tidak beda gitu loh sama apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian hal yang terpenting di dalam biography text yaitu generic structure, struktur umumnya. Here any three of generic structure. Yang pertama ada orientation. Di orientation ini biasanya isinya adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka yang dinarasikan seperti apa? Contohnya nama lengkap, kemudian tempat, tanggal lahir, beberapa informasi umum juga bisa dimasukkan ke dalam orientation. Biasanya isinya tentang introduction ya. Kemudian yang kedua, generic structure yang kedua ada events. In events should be in chronological order. Jadi di tahap yang nomor 2 ini isinya apa? Isinya adalah bagian dari peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut, tokoh yang kita ceritakan. Isinya suatu penjelasan cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses dia berkarir, dan juga berbagai peristiwa yang pernah dialami tokoh itu hingga mengantarkan dia ke dalam kesuksesan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu reorientation. Ini biasanya ditemui di paragraf penutup, closing. Tentang apa, Bu? Isinya apa, Bu? It consists of a conclusion or comment on the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi di bagian penutup ini isinya tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Jadi pandangan kita sebagai penulis kepada tokoh yang diceritakan tersebut. Reorientasi ini pilihan ya, bersifat pilihan ya, maksudnya boleh memberikan pandangan pribadinya kepada tokoh itu, boleh juga tidak ya, untuk yang closingnya. Nah, grammar and language feature yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang grammar and language feature. Grammarnya yang digunakan, karena ini biografi text menceritakan masa lalu, jadi kita harus menggunakan simple past tense, yaitu grammar yang digunakan untuk menceritakan sesuatu di masa lampau. Masih ingat apa rumus dari simple past tense itu? Ya, saya ingatkan lagi, ini dia rumusnya. Subject plus verb to plus object. Kita masuk ke temporal sequence and temporal conjunction, yaitu di sini adalah sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu. Contohnya dari Harry Styles tadi, yaitu ini. Styles' parents divorced when he was 7 and his mother later was remarried to Robin Twist. He died in 2017. Itu adalah yang temporal sequence. Kemudian fitur bahasa yang kedua, focus on specific participant. Yang digunakan adalah action verb, menjelaskan sesuatu hal secara aktif yang dilakukan oleh tokoh dengan menggunakan kata kerja verb berapa? Verb 2, betul sekali, karena kita menggunakan past tense. Contohnya adalah Styles launched his own record label, Erskine Record, in May, and he signed a recording contract with Columbia Records as a solo artist. The same label behind One Direction in June. Ini adalah contoh action verb, yaitu verbnya verb 2. Masuk ke types of biography text. Tipe biography text ada 2. Yang pertama adalah short biography, only focus on a highlight of a person's life. Fokusnya ke
garis besar cerita dari orang tersebut. Yang kedua, tipe yang kedua adalah long biography, about life and times of someone in a lot more detail. Jadi, long biography ini adalah menjelaskan tentang kehidupan dan waktu hidup seseorang itu secara detail. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai biografi teks. Semoga apa yang saya berikan kepada kalian bermanfaat. Mohon maaf jika minggu-minggu lalu saya kurang produktif karena sedang sakit. Tetap jangan lupa prokesnya, pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.